Metode pengurutan gelembung atau bubble sort. Bubble sort merupakan sebuah teknik pengurutan data dengan cara menukar dua data yang bersebelahan jika urutan dari data tersebut salah. Algoritma ini dapat mengurutkan data dari besar ke kecil atau ascending dan kecil ke besar atau descending. Berikut saya akan menampilkan contoh programnya. Berikut ini adalah skrip dari contoh program pengurutan data menggunakan metode bubble sort. Di sini kita bisa melihat skrip sederhana yang akan kita jalankan. Kemudian sekarang kita akan menjalankannya. Banyak data ini berarti kita mengisikan data yang akan berapa banyak data yang akan kita urutkan. Contoh kita menginginkan atau mengurutkan 4 data, maka kita isi 4. Kemudian nilai 1 kita isi angka terserah atau sembarang yang akan kita urutkan hingga 4. Kemudian klik enter. Nah, di sini terlihat data sebelum diurutkan, data setelah diurutkan dengan ascending, dan kemudian ada data setelah diurutkan atau descending. Sekian program bubble sort. Kita akan lanjut ke contoh program selanjutnya. Kemudian metode pengurutan selanjutnya adalah menggunakan metode heap sort. Heap sort sendiri adalah sebuah metode sorting atau pengurutan angka pada sebuah array dengan cara menyerupai binary tree, yaitu dengan cara memvisualisasikan sebuah array menjadi sebuah binary tree yang nantinya pada binary tree tersebut nilai pada masing-masing indeks atau array akan diurutkan. Kita akan melihat atau menjalankan contoh program dari heap sort. Berikut adalah contoh skrip atau program dari heap sort. Kemudian kita akan menjalankannya atau merun. Masukkan berapa banyak elemen yang ingin dimasukkan. Sama seperti sebelumnya, kita memasukkan berapa jumlah angka yang ingin kita urutkan. Saya memilih 3, kemudian masukkan 3 elemen, kita masukkan 3 angka kedua, kemudian angka ketiga, lalu kita klik enter. Heap sort arraynya adalah ini pengurutannya. Dari data yang saya masukkan, data pertama adalah 653, kemudian 659, dan selanjutnya 234. Heap sort array yang keluar adalah pengurutan 234, 653, 659. Selanjutnya kita masuk ke atau akan mencoba metode pengurutan data menggunakan insertion sort. Insertion sort adalah sebuah algoritma pengurutan yang membandingkan 2 elemen data pertama, mengurutkannya, kemudian mengecek elemen data berikutnya satu persatu dan membandingkannya dengan elemen data yang telah diurutkan. Kita langsung saja mencoba programnya. Berikut adalah program dari insertion sort. Berikut ada programnya, dan kemudian kita akan langsung saja mencoba atau merunnya. Inputkan banyak data, kita masukkan 3 saja, kemudian data ke 0 kita masukkan 6, data ke 1 kita masukkan 9, data kedua kita masukkan 5. Dan ini adalah
data yang keluar. Data sebelum diurutkan yang pertama adalah kita tadi memasukkan 6, yang kedua kita memasukkan 9, yang ketiga kita memasukkan 5, dan ini adalah proses pengurutannya. Ini adalah data setelah diurutkan dengan ascending, dan ini data setelah diurutkan dengan descending. Sekian metode dari insertion sort. Kita akan lanjut ke metode selanjutnya. Merge sort sendiri merupakan algoritma pengurutan dalam ilmu komputer yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengurutan atas suatu rangkaian data yang tidak memungkinkan untuk ditampung dalam memori komputer karena jumlahnya yang terlalu besar. Kemudian kita akan lanjut saja ke contoh programnya. Kita akan masuk ke scriptnya. Berikut adalah script dari merge sort. Ini adalah contoh scriptnya. Kemudian kita akan merun. Masukkan banyak bilangan, kita masukkan 3 saja. Kemudian sekarang masukkan 3 bilangan yang ingin diurutkan. Bilangan pertama saya akan masukkan 89. Bilangan kedua saya akan masukkan 45. Bilangan ketiga saya akan memasukkan 23. Kemudian diklik enter. Hasil akhir pengurutannya adalah seperti yang terlihat, yaitu diurutkan 23, 45, dan 89. Selanjutnya kita akan masuk ke pengurutan data atau teknik metode pengurutan data yang kelima, yaitu ada quicksort. Pengertian dari quicksort sendiri merupakan suatu algoritma pengurutan data yang menggunakan teknik pemecahan data menjadi partisi sehingga metode ini disebut juga dengan nama partition exchange sort. Untuk memulai iterasi pengurutan, pertama-tama sebuah elemen dipilih dari data, kemudian elemen-elemen data akan diurutkan, diatur sedemikian rupa. Kita langsung saja masuk ke scriptnya. Berikut adalah script dari quicksort. Kita bisa lihat di sini scriptnya. Kemudian kita akan langsung run saja. Dan setelah keluar masukkan banyak data. Seperti biasa saya akan masukkan sedikit data saja. Kemudian masukkan data 0, data 1, data 2, dan data ke-4. Kemudian klik enter. Ini adalah data sebelum diurutkan, dan di bawahnya akan terlihat hasil pengurutannya atau data yang sudah urut. Selanjutnya kita akan masuk ke sortir atau pemilihan selection sort. Selection sort sendiri mempunyai pengertian sebuah teknik pengurutan dengan cara mencari nilai tertinggi atau terendah di dalam array, kemudian menempatkan nilai tersebut di atau di tempat semestinya. Kita langsung saja mencoba script yang telah kami coba. Berikut adalah scriptnya dari selection sort, cukup sedikit. Kemudian kita akan merunnya. Masukkan nilai pada elemen array, kita masukkan saja. Kemudian klik enter. Nah, ini nilai setelah diurutkan. Jadi setelah kita masukkan datanya yang tidak urut, kemudian akan tampil data setelah diurutkan. Sekian contoh program dari selection sort.
Selanjutnya yaitu selection sort. Selection sort sendiri adalah metode seleksi pengurutan data dengan cara mencari data yang terkecil kemudian menukarkannya dengan data yang digunakan sebagai acuan atau pivot. Di sini saya menggunakan selection sort untuk mengurutkan data secara ascending. Ini adalah skripnya. Lalu langsung saja kita coba, kita jalankan. Inputkan banyak data. Misal di sini kita ingin mengurutkan data secara ascending sejumlah 4 buah data. Masukkan data ke 1. Kita isi acak. Data yang diinputkan di sini yaitu 4, 5, 6, 2. Data yang telah diurutkan secara ascending yaitu dari terkecil ke terbesar yaitu 2, 4, 5, dan 6. Selanjutnya yaitu program quicksort. Di sini saya mencontohkan quicksort ascending yaitu mengurutkan data dari kecil ke terbesar. Ini adalah skripnya. Di sini tertera variabel integer array, integer left, integer right. Ini sebagai variabelnya. Dan integer pivot. Jadi di sini pivot berfungsi untuk mengambil nilai tengah antara dua data yang dijadikan pivot agar nanti bisa dibagi menjadi beberapa partisi, karena fungsi quicksort sendiri memang dia dibagi dulu beberapa partisi lalu akan diurutkan sesuai pivotnya masing-masing. Untuk programnya akan saya perlihatkan. Misal banyak data kita masukkan 3. Data sebelum diurutkan 127, hasil pengurutannya masih sama 127 karena tadi saya memasukkan datanya memang dari kecil terbesar. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan program selanjutnya yaitu merge sort, yaitu saya mencontohkan pengurutan secara ascending. Untuk merge sort sendiri adalah pengurutan data yang dilakukan dengan menggunakan cara divide and conquer, yaitu memecah kemudian menyelesaikan setiap bagian dan kemudian mengembalikan kembali. Untuk contoh programnya, ini skripnya. Akan kita jalankan. Seperti satu program, misal kita ingin mengurutkan banyak data sebanyak 4. Bilangan pertama, selanjutnya kita ketikkan aja hasil akhir pengurutannya yaitu 3579, yaitu dari terkecil ke terbesar. Selanjutnya yaitu insertion sort. Di sini untuk insertion sortnya saya mengambil contoh program insertion sort secara ascending.
Untuk insertion sort sendiri adalah sebuah algoritma pengurutan yang membandingkan dua elemen data pertama, lalu mengurutkannya, kemudian mengajak elemen berikutnya satu persatu dan membandingkan dengan elemen data yang telah diurutkan. Jadi prosesnya itu dilakukan sebanyak n kurang dari 1. Bisa kita lihat di sini skripnya. Jadi tahapannya itu disebut sebagai pass dengan indeks dimulai dari 0. Proses pengurutannya dengan menggunakan algoritma insertion sort dan dilakukan dengan cara membandingkan data ke i dan di mana i dimulai dari data kedua sampai dengan data yang terakhir. Langsung saja kita jalankan programnya. Ini ya, insertion sort secara ascending. Inputkan datanya sebanyak misal di sini 4. Data ke-1 kita isi acak saja. Data yang diurutkan yaitu secara ascending dari kecil ke terbesar 0, 8, 9, dan 12. Selanjutnya yaitu bubble sort. Di sini saya akan memperlihatkan contoh program bubble sort yang diurutkan secara descending. Secara sederhana, algoritma bubble sort sendiri adalah pengurutan dengan cara pertukaran data dengan data di sebelahnya secara terus-menerus sampai dalam satu literasi tertentu dan tidak ada lagi perubahan. Contoh skripnya seperti ini. Untuk i awal sama dengan 0, i kurang dari n, dan i plus plus. Untuk i sama dengan 0 atau i kurang dari n, dan j sama dengan i tambah 1, dan berlaku seterusnya sampai data terurut. Untuk contoh programnya, ini contoh programnya bubble sort secara descending. Inputkan banyak data, misal kita masukkan 5 data, bilangan ke-1, kita isi aja. Data yang diinputkan adalah 8, 0, 4, 9, dan 13, dan data setelah diurutkan secara descending yaitu dari terbesar ke terkecil, 13, 9, 8, 4, dan 0. Untuk selanjutnya, saya akan memperlihatkan contoh program bubble sort yang ascending. Programnya hampir sama dengan yang descending tadi, cuma perbedaannya di sini ada struktur program yang dibalik berbeda. Jadi ini nanti pengurutannya itu dari terkecil ke terbesar. Langsung saja kita contohkan. Bubble sort secara ascending, misalkan kita inputkan data 3, masukkan data secara acak. Data yang diinputkan adalah 8, 0, dan 2, dan data ascending-nya dengan menggunakan bubble sort di sini 0, 2, dan 8.